Halo, selamat malam semuanya, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku di Facebook. Malam hari ini kembali saya akan melakukan membagikan berita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang ada di Jakarta yang pada saat ini mungkin sedang bersiap-siap akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Baik itu ada di Pulau Jawa atau ada di Pulau Sumatera atau Kalimantan atau dimanapun tujuan Anda untuk pulang. Ya, saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabatku yang saya kasih yang ada di FB, mohon untuk live ini karena ini penting agar bisa memutus mata rantai dari virus corona yang terus ditakutkan akan menyebar ke seluruh bagian di seluruh tanah air kita. Maka untuk sebelumnya saya mohon supaya live ini segera dibagikan terlebih dahulu. Kita sama-sama akan membagikan kepada teman-teman kita yang ada di FB saat ini juga ya. Mungkin ada beberapa menit, mari silakan kita bagikan terlebih dahulu agar banyak yang bisa melihat dan bisa mengerti akan arti pentingnya. Kenapa Gubernur Ganjar dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menyerukan agar jangan sampai saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita dari Jakarta pulang ke daerah. Bukan masalah Jawa Tengah tidak menerima, tetapi akibat yang ditimbulkan dari kepulangannya itulah yang ingin dihindari oleh gubernur dan kita masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada khususnya. Mari kita bagikan terlebih dahulu live ini agar bisa menyebar ke semuanya. Pencet tombol bertanda gambar orang dengan tanda panah. Di bawah itu kemudian akan muncul nama-nama yang bisa menerima Facebook kita. Kita bagikan terlebih dahulu ya. Undang teman tulisannya ya, supaya lebih cepat bisa menyebar. Bagikan sebanyak-banyaknya agar bisa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di kota lain bisa mendengar dari siaran live saya ini. Kenapa? Karena ini memang sangat dibutuhkan, terutama kita yang berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang menjadi tujuan para pemudik dari Jakarta yang saat ini sepertinya sudah mulai banyak yang pulang dari Jakarta menuju ke daerah. Mari bagikan sebanyak-banyaknya agar bisa diterima oleh sahabat-sahabat kita yang lainnya. Sambil dibagikan, saya akan sedikit mengulas kembali live saya kemarin ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya juga memberikan masukan kepada kita semua ya, ada kepada kita semua yang tersambung dengan FB saya. Cara-cara di mana supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan agar tidak mudah tertular oleh virus COVID-19 ya. Di antaranya adalah sebaiknya kita mencuci tangan kita sesering mungkin saat kita baik itu ada di luar maupun pada saat kita akan masuk ke rumah tempat tinggal kita. Kenapa? Karena tangan kita yang sering bersentuhan dengan orang lain, kemungkinan tangan itu secara tidak sengaja membawa virus corona, sehingga pada saat tangan itu mengusap wajah kita, maka virus itu akan masuk melalui media yaitu mata, hidung maupun mulut kita. Untuk itu sebaiknya sebelum kita menggunakan tangan kita untuk mengusap wajah kita, sebaiknya tangan kita disterilkan terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana ya? Dengan mencuci tangan menggunakan deterjen, sabun cuci tangan. Ya. Karena pada saat sekarang ini
desinfektan itu hand sanitizer mengalami kekosongan di beberapa apotek maupun di tempat-tempat minimarket maupun yang lainnya. Ya, mungkin kita bisa juga menempuh dengan menggunakan secara manual, yaitu kemarin sudah saya berikan cara-cara membuat desinfektan dari daun sirih. Mungkin kita bisa membuatnya sendiri, dan jika ada yang ingin membuat dari daun sirih, bagaimana cara-caranya, silakan nanti WA ke saya langsung, akan saya berikan video tuntunan untuk menggunakan membuat desinfektan dari daun sirih. Jika memang masih dirasa kesulitan, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bisa menggunakan manual, yaitu dengan cara menyemprotnya menggunakan alkohol 70%. Itu juga sudah bisa untuk mengurangi atau membunuh kuman-kuman yang menempel di tangan-tangan kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah jaga kebersihan tubuh kita, jaga kesehatan kita, dan jaga stamina kita agar tetap sehat. Itu terutama, sehingga kita bisa menjaga dengan cara makan cukup, istirahat cukup, dan kemudian melakukan semua aktivitas kita tetap dengan batas-batas, yaitu yang seperti anjuran pemerintah, jaga jarak jika kita berhubungan dengan orang lain di tempat-tempat. Juga jaga supaya kita jangan hadir di tempat-tempat berkumpul banyak orang, ya, terutama di atas 10 orang. Itu mungkin sangat berbahaya. Kenapa? Karena mungkin di antara mereka ada yang sudah terpapar COVID-19, sehingga jika kita berada di kumpulan itu, kita bisa tertular. Ya, saya akan putarkan video dari Pak Ganjar, ya, dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu mengenai anjuran supaya kita bisa mengikuti anjuran pemerintah, di mana pada saat ini penyebaran itu sangat ditakutkan bisa menyebar di lingkungan masyarakat di daerah di luar Jakarta. Karena apa? Karena banyak sekali pemudik dari Jakarta yang sudah hadir di Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya. Assalamualaikum pada Ya, sebelumnya tadi sudah saya katakan bagaimana kita menjaga agar kesehatan kita, ya, stamina kita, tubuh kita harus tetap sehat, ya, harus tetap sehat. Bagaimana menjaganya? Makan cukup, istirahat cukup. Kemudian tadi janganlah kita hadir di tempat orang yang berkumpul banyak orang, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selain itu mungkin juga kita membutuhkan beberapa vitamin yang bisa digunakan untuk menghindari membuat stamina kita, tubuh kita tetap kuat, diantaranya ya vitamin C atau vitamin B kompleks. Mari silakan, itu masih tersedia di beberapa apotek. Kalau masker memang sudah dikurangi, ya sudah berkurang jauh sekali. Dan jangan lupa setiap kali kita keluar gunakanlah masker. Gunakanlah masker saat kita ada di luar ruangan. Jadi tidak perlu Anda memborong masker sebanyak-banyaknya, karena masker digunakan pada saat kita berhubungan dengan orang-orang di luar rumah kita. Kalau di dalam rumah kita, kecuali di dalam rumah kita ada yang sakit flu, nah itu masker digunakan. Ya, jangan Anda borong semua masker, karena saat ini masker dibutuhkan oleh masyarakat yang lainnya, bukan hanya kita saja yang butuh, tetapi orang yang lain juga butuh. Ya, nah. Setelah itu Bapak Ibu semuanya, tentunya masih ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Seperti kemarin live saya juga sudah bagikan, bahannya saya sudah ada, tinggal nanti bisa dihubungi lewat WA saya 081548074968. Nanti akan saya berikan bahan-bahan dari kemarin yang saya berikan live yang kemarin itu. Mari kita dengarkan, kita simak sebentar video dari Bapak Ganjar. di Jawa Tengah sangat signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua.
Alarm sudah berbunyi dan semakin keras dari hari ke hari. Maka saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semakin waspada, semakin peduli terhadap wabah ini. Saya ingatkan, jangan menyepelekan, jangan merasa kuat dan sehat lalu berbuat semau sendiri tanpa mengindahkan himbauan pemerintah. Boleh jadi Anda kuat, Anda sehat, atau imun, dan Anda sangat bagus. Sehingga meskipun tertular, Anda tidak merasakan gejala sakit. Tapi, ketahuilah, Anda tetap bisa menularkan virus ini pada orang tua, pada anak istri, suami, pada keluarga. Jangan sampai nantinya Anda menyesal. Karena itu, patuhilah himbauan pemerintah untuk berdiam di rumah. Sekali lagi, berdiam di rumah. Anda hanya boleh keluar rumah jika ada kepentingan mendesak. Dan ingat, selalu jaga jarak, serta cuci tangan setiap kali Anda menyentuh benda apapun yang ada di luar. Bapak Ibu, masyarakat Jawa Tengah yang saya hormati, berikutnya saya ingin mencermati pergerakan saudara-saudara kita yang mempercepat mudik ke kampung halaman. Kemarin saya tahu ada 80 bis yang membawa 1.776 penumpang dari Jakarta ke Jepara. Juga terjadi peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah. Misalnya, pada 22 Maret yang lalu, di Terminal Bulu Pitu Purwokerto ada 2.323 penumpang turun. Dan di Terminal Giri Adipuro Wonogiri ada 2.625 penumpang. Situasi yang sama juga terjadi di Terminal Cepu, ada di Pemalang, di Kebumen, di Wonosobo, ada di Cilandak, dan beberapa tempat lainnya. Saya meminta kepada kepala daerah, teman-teman, bupati, wali kota untuk mencermati situasi ini. Mohon lebih tegas dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Data setiap perantau yang pulang, tolong cek kesehatannya, pantau terus. Protokol yang sama juga harus diterapkan di level desa, bahkan RT dan RW. Dengan demikian, jika ditemukan pasien, itu tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo, ya, berdiam dirilah di rumah, berdiam diri di rumah, jangan terlalu banyak keluar. Kemudian tip-tip selanjutnya adalah jika Anda keluar maka gunakanlah masker, kemudian jaga jarak setiap kali berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar rumah. Jaga jarak minimal 1 meter sampai dengan 2 meter. Kenapa jaga jarak ini penting? Karena untuk menghindari jika ada seseorang itu tiba-tiba di hadapan Anda bersin, nah itu virusnya tidak langsung menjangkau kepada Anda karena ada jarak sekitar 1 sampai 2 meter, ya. Jadi hal itu yang diperlukan, ya. Jaga jarak dan jaga kesehatan, jaga stamina tubuh Anda. Makan cukup, istirahat cukup, kemudian aktivitas lakukanlah setiap hari, tidak apa-apa. Ya, jangan berhenti beraktivitas, tetapi berhentilah untuk berkumpul dalam kapasitas yang banyak. 10 orang, 20 orang sangat membahayakan, ya. Jadi usahakanlah bagi Bapak Ibu yang berdagang di toko atau bagaimana, mulailah carilah cara bagaimana supaya bisa pengunjung itu bisa tetap membeli barang dagangan Anda dengan nyaman tanpa takut tertulari. Di Pekalongan ada satu warung yang saya lihat tadi siang, saya lihat dia satu warung makan, ya, yang biasa penuh dijubeli oleh pembeli. Tadi siang saya melihat di situ diberikan tulisan hanya melayani pembelian online dan dibungkus dibawa pulang. Itu mungkin bisa menginspirasi untuk warung-warung yang lain, ya, bagi Anda jika memang Anda tidak memiliki ruangan yang luas atau mungkin pengunjung Anda selalu berjubel, mungkin Anda bisa mulai mengadakan pembatasan-pembatasan itu. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah penularan. Nah, kemudian saya ada video juga, ada video tadi. Kenapa?
dikatakan oleh gubernur kita, Gubernur Ganjar, supaya jaga jarak. Video ini kiriman dari seorang teman, yaitu video dari Jepang yang menggambarkan bagaimana virus itu menjalar, bagaimana virus itu bisa menulari. Bahasanya dalam bahasa Jepang, tidak perlu dilihat bahasanya, tapi Anda lihat ilustrasinya. 光らせ高感度カメラで撮影します。 0.1 マイクロメートルの粒子まで捉えることができる世界最高水準の技術です。実験開始。まずはくしゃみです。 Itu orang tersebut bersin. Nah, lemparan bersin itulah yang ditakutkan menempel ke orang-orang di sekitarnya. Kenapa tadi dikatakan jaga jarak adalah di sini. Ya. Itu virus, sebagian dari virus-virus yang ikut dari bersinnya orang itu, ya. Kenapa Anda perlu jaga jarak? Tadi sudah dilihatkan, ada ilustrasi video ya dari peneliti di Jepang. Pada saat orang itu bersin, maka jangkauan dari air ludah atau air yang kalau bahasa orang Jawa ngomong muncrat ya, muncratnya ini loh, itu yang berbahaya. Karena virus akan terbawa lewat mulut. Jadi virus dari corona tidak menyebar lewat sentuhan tubuh, tetapi virus itu akan menjadi bisa menularkan lewat dari mulut, mata maupun hidung. Nah, untuk itu setiap kali Anda dari luar rumah, cucilah tangan Anda yang bersih dengan sabun deterjen. Tidak perlu harus menggunakan hand sanitizer yang saat ini jadi barang langka dan harganya minta ampun sudah tingginya. Ya, cukup dengan sabun deterjen nggak apa-apa. Nah, setelah itu baju yang Anda pakai dari luar, misalkan Anda dari pasar atau dari mana, dari tempat yang ada kumpulan orang, segeralah cuci dan masukkan ke dalam deterjen. Saat itu juga deterjen bisa menetralkan virus itu. Virus itu akan mati dengan deterjen. Untuk sementara ini penelitian sampai dengan hal itu, dan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku semuanya, saya ada satu lagi video, yaitu seorang aktivis, mungkin dia seorang dokter ya. Saya ambilkan cuplikan yang belakang. Kenapa? Gubernur kita, Bapak Ganjar tadi juga mengatakan untuk pemudik sebaiknya jangan pulang. Dan saat ini sudah banyak pemudik yang pulang ke Jawa Tengah dengan puluhan ribu jumlahnya. Bentar ya, saya... Provinsi di Indonesia. Asal Bapak tahu Pak Jokowi Widodo dan teman-teman tidak akan efektif jika Anda tidak melakukan tindakan represif. Dan asal teman-teman tahu ini infeksinya sudah menyebar ke infeksinya sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.
Jadi tidak ada celah untuk lari dari virus corona sekarang. Ini terjadi karena Jakarta tidak dikarantina wilayah. Ini beda dengan lockdown. Ini karantina wilayah. Jadi tutup semua akses dari kota Jakarta dan keluar Jakarta. Ya, sempat didengar bahwa virus menyebar dari Jakarta keluar. Jadi yang bersangkutan menyampaikan kepada Bapak Jokowi, dan tentunya di sini saya sebagai rakyat dari Jawa Tengah turut menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Jokowi maupun kepada Gubernur Jakarta agar segera menutup akses keluar dari Jakarta. Karena apa? Karena di Jakarta itu berkumpul semua orang seluruh Indonesia. Jadi pada saat mereka pulang dan mereka sebetulnya secara tidak sadar, mereka ada yang sakit, tetapi karena kondisi tubuh yang kuat mereka tampaknya sehat. Tetapi begitu mereka sampai di kampung halaman, mereka akan menjadi pembawa virus itu. Mereka bisa menularkan kepada orang-orang di sekitarnya, di wilayah mereka, di kampung halaman mereka. Jadi apa? Virus ini akan cepat menyebar ke seluruh Indonesia jika Jakarta tidak segera ditutup untuk pintu keluarnya. Ya. Harapan kami dari Jawa Tengah, juga mungkin dari saudara-saudara kita yang lain di luar wilayah Jakarta, segeralah tutup itu Jakarta. Di sini saya juga menghimbau kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita di Jawa Tengah yang masih tinggal di Jakarta, tolonglah, janganlah Anda pulang ke kampung halaman, ke tempat-tempat Anda di sini. Karena apa? Karena resikonya begitu besar. Sayangilah keluarga Anda, sayangilah saudara Anda, sayangilah sahabat Anda di kampung-kampung halaman. Mungkin saat ini Anda dalam kondisi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sehingga Anda, walaupun Anda itu sebetulnya tertular virus itu, tetapi karena kondisi fit, maka Anda tidak merasakannya. Tetapi pada saat setelah Anda melakukan perjalanan jauh dan Anda sampai di rumah, Anda berkumpul dengan saudara Anda berkumpul dengan bapak, ibu, adik, atau maupun kakak, paman, bibi, atau tetangga-tetangga yang lain, yang usianya mungkin sudah di atas 40-50 tahun ke atas dengan resiko yang lebih tinggi dibanding dengan yang usia lebih muda, Anda bisa jadi pembawa bencana di rumah atau kampung halaman Anda. Anda bisa membawa virus itu ke sana dan Anda membantu penyebaran virus itu bisa ke seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya nanti yang tidak kita inginkan bersama-sama yaitu lockdown di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang sangat berbahaya. Saat ini saja, ya, beberapa kota mulai menutup aktivitasnya, ya, sudah mulai dampaknya mulai terasa. Tukang ojek sudah mulai kekurangan penumpang. Pekerja-pekerja di perusahaan sudah mulai banyak yang dirumahkan. Warung-warung makan, pasar, supermarket, minimarket sudah mulai kelihatan. Omset semuanya berkurang. Nah, kalau seperti ini terjadi dan sampai dijadikan lockdown, berhenti semua total, wilayah kita dikunci misalkan. Lalu bagaimana dengan aktivitas kita? Bagaimana dengan ekonomi kita? Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih sekolah? Akan semakin panjang mereka nanti libur. Hari ini sudah diliburkan sampai dengan tanggal 13 April. Berarti apa? Porsi untuk belajar mengajar, porsi anak-anak untuk belajar sudah berkurang banyak sekali. Dan tidak menutup kemungkinan untuk semester di depannya mereka akan kekurangan bahan. Kekurangan bahan yang harusnya mereka terima saat ini ternyata tidak bisa mereka terima karena adanya bencana ini. Maka bahan itu akan ditutupkan pada masa semester yang di depannya. Sehingga apa? Semester depan mereka akan dipacu dengan berat sekali. Bahan akan menumpuk banyak sekali harus mereka pelajari. Dan itu berakibat kepada mungkin bisa berakibat buruk kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Ya. Bapak Ibu semuanya, bukan tanpa alasan jika
gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah, berteriak-teriak sampai beberapa kali dia melakukan siaran agar jangan sampai Anda yang di Jakarta pulang. Kenapa alasannya? Silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selalu berdoa Anda sehat selalu. Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah, khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Anda tahu tentu saja, ibu kota adalah zona merah corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman perjalanan di bus, kereta, ataupun angkutan lainnya. Orang-orang yang jalan juga bisa tertular. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya. Pasien positif corona pertama yang dirawat di Solo bisa jadi peringatan buat kita semua. Dia pengusaha yang ikut seminar di Bogor, tertular virus di sana, lalu menulari istri dan teman-temannya. Dia sendiri akhirnya meninggal. Di Purbalingga ada juga 4 pasien positif corona dan semuanya warga yang baru pulang dari Jakarta. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya semakin keras mengingatkan panjenengan. Ini semua tidak lepas dari peningkatan virus corona di Jateng yang sangat cepat. Dalam 3 hari, pasien terkonfirmasi positif melonjak dari 19 orang menjadi 40 orang. Dan sudah ada 6 orang yang meninggal. Jumlah orang dalam pengawasan atau ODP naik drastis hingga 3.638 orang. Serta pasien dalam pengawasan ada 294 orang. Kenaikan signifikan ini, dugaan kami, salah satunya karena adanya lonjakan warga perantauan yang mudik ke wilayah Jawa Tengah. Hingga 26 Maret, ada 46.018 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah. Paling banyak ada di Wonogiri, 42.838 orang. Kemudian kota Semarang dan sekitarnya ada 10.979. Di Cilacap ada 4.527. Jepara ada 2.164. Lainnya ada di Tegal, ada di Pemalang, di Pekalongan, Kudus, Pati, Grobogan, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Boyolali, Sragen, dan di Karanganyar. Saya sepakat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
semua pemudik otomatis masuk kategori ODP. Semua. Maka bupati, wali kota, hingga kepala desa agar mendata siapa saja pemudik yang sudah datang. Kemudian para pemudik ini harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Segera melapor jika merasakan gejala sakit agar segera ditangani. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI, dengan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita membuat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal. Yang di Jakarta tetap di Jakarta, yang di Jabar tetap di Jabar, yang di Jateng tetap saja di Jateng, dan yang di Jatim tolong tetap tinggal di Jatim. Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada gugus tugas pusat agar memberikan jaring pengaman sosial. Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepele. Ini masalah hidup mati. Karena itu, mohon sekali lagi saya mohon, jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, insya Allah kita semua sehat. Atau Anda nekat, kita semua terancam tidak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pemberitaan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Ganjar, di mana beliau sangat berharap dan tentunya kami masyarakat yang ada di Jawa Tengah juga sangat berharap kepada Anda yang ada di luar wilayah Jawa Tengah pada saat ini, terutama Anda yang berada di Jakarta. Kami sangat berharap supaya janganlah pulang ke daerah terlebih dahulu. Karena apa? Anda tampaknya sehat, Anda tampaknya kuat, Anda tampaknya segar. Tetapi ternyata Anda bisa membawa bibit penyakit. Anda bisa menjadi penular dari virus corona COVID-19 itu. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada sahabat Anda yang ada di kampung halaman. Dan itu bisa membahayakan. Saya ulangi tadi, dikatakan bahwa COVID-19 jangan dipakai untuk mainan. Anda jangan sok gagah, karena ini persoalan hidup dan mati. Kita bisa mengurangi risiko dengan cara cuci tangan Anda sebelum Anda masuk ke rumah, cuci tangan Anda sebelum menyentuh wajah Anda tangan itu. Itu yang penting. Karena apa? Karena penularan lewat dari, ini. Kalau tangan Anda tidak bersih dan telah tertempel kepada orang yang membawa virus itu, kemudian Anda seperti ini atau Anda seperti ini, otomatis Anda akan masuk dalam kategori tertular. Nah, untuk itu tolong kembali pesan dari Bapak Ganjar, pesan kami juga masyarakat Jawa Tengah, janganlah Anda pulang terlebih dahulu sampai bencana ini bisa diatasi oleh pemerintah selesai dengan baik. Beliau sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI mengenai jaring pengaman sosial yang tentunya akan segera ditindaklanjuti. Nah, untuk itu kepada sahabat-sahabatku di FB dan juga saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah maupun di tempat yang lain, mari kita bersama-sama kita berdoa supaya Tuhan melindungi negara kita, Tuhan melindungi rakyat Indonesia, dan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua sehingga masalah penyebaran virus ini bisa selesai dengan cepat, bisa selesai diatasi oleh pemerintah, dan rakyat kita boleh menikmati kehidupan normal kembali seperti sedia kala. Kita juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang saat ini mereka lah orang yang resiko terbesar untuk tertular. Mereka lah orang yang resiko terbesar untuk tidak selamat. Mari kita doakan mereka semua
supaya mereka diberikan kekuatan, supaya mereka diberikan ketabahan, dan supaya mereka juga diberikan ketelitian di dalam menjaga diri mereka maupun pasien yang sedang mereka tangani, sehingga mereka pun tetap terlindungi, bisa tetap selamat, bisa tetap hidup normal, bisa tetap menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita juga berdoa untuk distribusi APD yang mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, supaya oleh daerah-daerah rumah sakit yang menerima APD itu bisa berguna dengan baik, bisa berfungsi dengan baik, bisa membantu dokter, bisa membantu perawat, dan bisa membantu pasien, sehingga semuanya lebih banyak yang disembuhkan. Ya, Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara semuanya, mari kita tetap menjaga, kita melindungi diri kita masing-masing. Sekali lagi, COVID-19 bisa diputus penyebarannya kalau kita sendiri yang bisa memutus. Karena apa? Karena kitalah inang yang bisa menyebarkan. Virus itu tidak akan bisa tersebar sendirinya. Dia tidak akan terbang terbawa angin, dia tidak akan ditularkan lewat binatang atau lewat apa, tetapi lewat kita manusia. Kitalah yang menjadi tujuan utama untuk bisa menyebarkan virus itu. Untuk itu, bagi saudara-saudara kita semua yang baru datang dari luar kota, terutama mungkin yang sudah masuk dari Jakarta, mohon dengan sangat isolasi diri Anda sendiri. 14 hari jangan keluar dari rumah. Hal itu juga sudah saya jalankan terhadap anak saya sendiri yang kemarin terpaksa harus dipulangkan dari kampus karena takut di sekitar asramanya ada sebuah kampung di mana di kampung itu ada yang meninggal karena positif corona, kemudian di situ ternyata terlanjur diadakan tahlilan maupun takziah, sehingga karena di asrama ini takut jika mahasiswanya tertular, mereka akan bertanggung jawab kepada orang tua yang menitipkan anaknya ke sana, sehingga mahasiswa semuanya dipulangkan. Dan begitu sampai di rumah, anak saya pun berdiam diri di dalam kamar, tidak boleh keluar selama 14 hari. Kita pantau, kita lihat perkembangan kesehatannya seperti apa. Puji Tuhan saat ini anaknya segar bugar, tidak ada masalah, tetapi tetap karantina masa 14 hari. Dan itu pun dipantau oleh kampus di mana anak saya studi. Untuk itu, semuanya saudara-saudara, mari kita jaga diri kita masing-masing, karena ini bukan urusan kita pribadi, bukan urusan diri kita sendiri, tetapi membahayakan masyarakat sekitar, membahayakan orang lain yang tidak tahu menahu, membahayakan keluarga kita, dan pada akhirnya bisa membahayakan kelangsungan hidup kita berbangsa dan bernegara. Sampai di sini, sebentar saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang saat ini mengikuti live saya. Selamat malam, Saudara Agnes, Pak Chandra Febrianto, Bapak Eko Kurni. Selamat malam, Genduk Agustina Liu, Mas Hadi Lempe. Selamat malam, Betty Yuliana, Pak Noldi. Selamat malam, Pak Noldi. Veronica Nini. Selamat malam, Julius Caesar. Selamat malam, Ibu Mujiati Turiani. Selamat malam, Laila Ros. Selamat malam, Mbak Laila. Kalau nggak salah Mbak Laila ada di luar negeri ya, jadi Anda tidak bisa pulang untuk sementara waktu ya Mbak ya. Tiket-tiket semuanya dibatalkan ya. Pak Aan Soviet di Wonosobo, ini bukan di Soviet ya, tapi di Wonosobo. Selamat malam Pak. Asta Akira, Rita Pontoan Taroreh, Jeff Daniel, rajin makan nasi kuning tiap hari Pak. Hahaha. Santa Budi selamat malam. Aji Roy, Sanep Maulana, Brigas, Bundawati, Hasan Hidayat di Pekalongan selamat malam. Yan Afadian Baru selamat malam. Semangat Pak, terima kasih. Revan Jaya selamat malam. Jerry Lim selamat malam. Maimunah, Ibu ini di Brebes ya Bu ya, selamat malam Bu. Kita ketemu di sini Bu ya, udah lama nggak ketemu ya, hampir setahun lebih Bu ya. Dorotea Sriwidi selamat malam. Agung Mintarno selamat malam Gung. Kiono Saputro dan Mas Koirul Mustafa selamat malam. Selamat malam saudaranya semuanya, sahabat-sahabatku. Semoga ini berguna.
Dan sekali lagi saya mohon sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya bisa didengar oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih, sampai bertemu yang pada kesempatan yang akan datang.